Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau update proses tahap lanjutan bahan bonsai sancang. Untuk bahan ini dulu saya budidaya dari kecil ya, sejari. Usia tanam ini kurang lebih dari polybag masuk ke lahan ground kurang lebihnya 1 tahun 7 bulan kurang lebihnya. Untuk proses demi proses pernah saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Nampak terlihat ya, untuk bahan ini kondisinya banyak sekali pemancang, ada 3 pemancang bambu yang saya kondisikan untuk mempertahankan bahan ini agar tidak roboh. Karena apa? Di sini keseluruhan akar dominan sudah saya potong. Untuk teman-teman biasa ya di media sosial, entah itu dari Facebook, YouTube atau media sosial yang lainnya, biasa untuk program akar bahan bonsai biasanya dokar. Untuk saya pribadi sedikit nanti saya mau berbagi untuk teman-teman untuk apa yang pernah saya lakukan. Saya sering sekali membuat akar dokar, bertujuan seperti apa? Yuk kita simak, kita lihat kondisi bahan terkini setelah di tahap awal saya program membuat akar dokar itu bertujuan seperti apa, dan keseluruhan akar ini sudah saya press, sudah saya tahap. Sebelum saya melakukan untuk pengecekan pemotongan akar dominan yang saya sampaikan di depan tadi untuk akar dokar ya, ini ada contoh yang sudah saya potong di tahap awal untuk akar yang dominan. Saya motongnya mepet. Bertujuan apa? Untuk saya memang lakukan pembuatan akar dokar. Jadi untuk teman-teman bisa nanti dicoba, tapi ini memang prosesnya agak sedikit lama ya, untuk proses membuat pangkal batang itu besar dan ngepen seperti contoh yang ada di sebelah kiri ini ya. Coba kita lihat mendekat yang sudah saya press di tahap awal, ada 1, 2 di sini. Oke, coba kita cek seperti apa kondisi pemotongan akar dominan di sebelah kiri ini. Ini untuk menurut versi saya secara individu ya. Jadi di tahap awal membuat akar dokar itu hanya untuk melakukan pembengkakan pangkal batang bawah di area seputaran sini nyampe di bawah. Jadi memang tak-taknya harus lebar ya. Jadi ini dulu saya potong mepet sekali sama pangkal batang, sama batang utama. Ini pas dulu sebelum saya potong akarnya besar. Jadi di bawah akar ini ada tak-takan ubin. Jadi seandainya ini bayangkan belum dipotong ya, jadi ini bengkak besar, ini akan mengangkat pembesaran pangkal batang di bawah. Ini setelah seperti apa yang kita inginkan. Sebenarnya kalau pengen dibengkakkan lagi di area sini masih bisa ya, tapi jangan dipotong dulu. Keseluruhan ya sama konsepnya, saya ambilkan contoh untuk 1 di area seputaran sini. Nanti ke depan kalau seandainya bahan ini sudah maksimal seperti yang untuk teman-teman inginkan, besar batangnya, ini bisa dipangkas pendek sekali, mepet sama batang utama. Ini hasil saya pangkas di beberapa bulan yang lalu, pernah saya update untuk teman-teman. Ini nanti kalau kambium jalan masih bisa bengkak besar lagi ya. Jadi ini nanti bisa dipres lagi secara bertahap. Mungkin untuk bahan ini nanti setelah saya potong keseluruhan, nanti akan saya cek keseluruhan akar yang saya kasih sekat karpet ini. Habis saya potong nanti akan saya cek, akan saya sisakan beberapa akar. Kemudian
setelah mungkin seperti ini ya keseluruhan akar, mungkin akan saya pangkas di atas, mulai lakukan penyetelan di atas untuk mengejar nanti akar di tahap berikutnya. Kita potong secara zigzag dengan panjang pendeknya mengikuti beberapa cabang di atas. Nanti masih mampu ya untuk melakukan membuat beberapa pecahan anak cabang akar ke tahap berikutnya dengan pengelusan beberapa cabang di atas, dan nanti mungkin bisa jadi akan lebih terkesan natural akarnya. Nah, ini kurang lebihnya untuk apa yang pernah saya lakukan. Jadi biasa saya bikinnya memang akar dokar hanya untuk melakukan pembengkakan, mengangkat pangkal batang pembesaran di bawah. Oke, terlepas dari apa yang saya sampaikan ini tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Di sini saya mau langsung melakukan untuk pembongkaran keseluruhan beberapa akar dominan yang sudah saya lakukan pemangkasan, yang ada penyekat karpetnya. Nanti seperti apa, mungkin untuk bahan ini bisa juga diambil muka dari sebelah sini ya, bisa juga diambil muka dari sebelah sini juga. Kalau untuk bahan ini condongnya lari ke sini ya, tapi tidak menutup kemungkinan dari sini juga bisa, dari sini juga bisa. Mungkin kalau opsi dari sini, walaupun ini sedikit memunggung ya, gerakannya memunggung ke sebelah sana, nanti bisa kita tarik terusan ke mahkota ke atasnya, kita tarik ke depan. Oke, langsung saja saya mau mencoba bongkar secara perlahan seperti apa proses pemotongan tahapan akar yang saya lakukan mepet pada pangkal batang utama, dan nanti berharap ke depan akar ini menjadi sedikit lebih natural tentunya. Perlahan saya mau mencoba dari sebelah sini ya, sudah full akarnya nih, akar serabutnya. Sudah saya lakukan pembongkaran total untuk keseluruhan akar yang pernah saya tahap potong mepet sama pangkal batang utama. Nah, memang di sini sengaja saya sedikit konsep berbeda ya untuk pemotongannya. Ini kalau yang ini mepet ke batang utama, ini agak sedikit panjang. Nah, ada 3 bagian akar yang akarnya belum mampu saya seleksi. Nah, di sini 1, 2, sama di 3 di sini masih serabut kecil-kecil. Nah, ini dari apa yang pernah saya lakukan, saya mulai belajar ya. Nah, jadi untuk teman-teman saya sarankan kalau mau melakukan pangkas akar dominan, seandainya ini kita ambil muka dari sebelah sini, usahakan yang terlebih dahulu kita pangkas yang sebelah kiri dan kanan. Ini seandainya kita ambil muka dari sebelah sini ya, karena apa, di saat kita lakukan pemangkasan yang pertama itu sebelah kanan atau kiri, itu dia membuat pecahan anak cabang akarnya akan lebih dahulu ya, seperti pada contoh di sebelah kanan sini ya. Nah, ini sudah besar dahulu, jadi ini kita bicaranya nanti pohon normal ya, bukan ekspresi. Jadi pohon formal, informal, ataupun natural. Seandainya kita potong yang terlebih dahulu yang di depan, dia akan lebih cepat operasi. Seperti pada contoh ini suatu kesalahan yang pernah saya lakukan, dan saya mulai belajar dari apa yang pernah saya proses juga. Ini sebenarnya yang terakhir malah saya potong, jadi akar serabutnya baru mau keluar. Terus yang di belakang tadi sebelah sana itu saya potong duluan, itu pecahan anak cabang akarnya mulai dominan. Mungkin nanti malah bisa kita ulang lagi.
Tapi tidak menutup kemungkinan malah nanti menjadi bengkak besar juga ya di belakang sini sama yang di sini yang sudah oper. Sini bengkak kita potong mepet lagi bareng sama pengepresan di atas. Oke, terlepas apa yang ini nanti tadi saya sampaikan memberi tip untuk teman-teman proses pemotongan akar dominan. Kalau untuk pohon yang normal, formal, informal atau natural itu saya sarankan untuk teman-teman apa yang pernah saya praktek saya lakukan, dan di sini hasilnya seperti ini. Sudah ada contoh, kita lihat di sebelah kanan ya. Nah, itu yang di sebelah kanan itu sudah bengkak besar ya untuk pecahan anak cabang akarnya yang saya potong terlebih dahulu. Nah, di sebelah sini. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Nah, untuk proses ini yang di sebelah sini akan saya biarkan dulu, saya timbun pakai media tanam. Saya mau melakukan untuk koreksi pengurangan beberapa akar di area beberapa pemotongan akar dominan di belakang yang sudah akarnya sudah maksimal. Kalau ini belum mampu ya biarkan dulu. Nah, nanti bagaimana tip-trik untuk mengatasi mengejar proporsi pembesaran akar yang terlambat saya potong ini, mungkin nanti akan saya mencoba dulu ya. Nanti kalau sudah mencoba praktek dan berhasil dengan treatment yang tepat dan benar, dan akan saya cek secara bertahap, nanti akan saya praktekkan dulu. Nanti kalau sudah berhasil saya akan berbagi untuk teman-teman. Simak terus video nanti seperti apa saya proses bagaimana mengatasi pembesaran akar yang terlambat. Mungkin ada perlu beberapa mengganggu ya akar-akar yang sudah oper, biar beberapa akar yang terlambat nanti mengejar untuk pembesarannya. Oke, saya langsung mau melakukan di mana pengurangan beberapa akar di area belakang ya, sebelah sana. Ini sementara saya timbun dulu, nanti akan saya cek secara berkala juga biar normal dulu akarnya. Untuk dua akar dominan di sebelah sini sama sebelah sini sudah saya lakukan pengurangan beberapa akar, dan bahkan tadi banyak sekali akar-akar kecil serabut yang ada di area seputaran bawah sini yang saya sikat bersih, habis saya bersihkan total. Karena apa? Saya ambilkan contoh ya, seandainya ada akar seperti ini ya, posisinya larinya turun ke bawah, padahal ini lebih kecil dari, saya ambilkan contoh akar ini, posisi ini di samping sebelah ini, posisinya di bawah seperti ini nanti akan lebih cepat mengejar pembesaran daripada akar yang seperti ini ya, yang menarik ke samping. Saya pernah praktek juga, saya biarkan, dan dengan skala perbandingan akar sekian sama sekian, itu yang ini saya biarkan, ini besarnya cepat melebihi daripada akar yang menarik ke samping, karena posisinya turun ke bawah ya, lurus. Jadi asupan nutrisi untuk naik turunnya lebih cepat daripada yang menyamping. Nah, ini memang sengaja saya sisakan ada satu di sebelah sini. Ini nanti saya berharap cepat besar, karena kalau terlalu banyak akar juga nanti di sini sudah ada akar, di sini sudah ada akar. Nanti kalau kita press pendek lagi, pas kita mengerjakan proses pangkas di atas, terus kita press di sini nanti ini kalau sudah besar akan menjadi rapat, terlalu rapat tentunya. Nah, itu kalau itu nanti selera ya teman-teman. Monggo mau mencoba menyisakan beberapa akar banyak, bisa juga untuk pengembangan area pangkal di seputaran sini. Nah, di sini juga ada saya sisakan satu. Saya juga masih menunggu nanti seperti apa, apakah masih ada untuk mata tumbuh titik akar di area seputaran sini. Ini nanti akan saya tarik geser ke sebelah kanan. Nah, untuk seperti ini kenapa yang sudah ada contoh di hadapan saya ini, akar-akar ini
dominan, terus bisa mengangkat tidak turun ke bawah. Saya sederhana, setelah melakukan koreksi seperti ini, saya kasih sederhana ini ya, pakai pecahan genteng ya. Seandainya ini kita biarkan tidak kita kasih tataan, nanti dia pasti akan turun ke bawah. Nah, ini akan saya sedikit kasih naik biar tinggi ya, nanti biar menonjol ke atas. Saya kasih tataan. Nanti sama yang di sebelah sini juga pengerjaannya kurang lebihnya sama ya, kan saya sedikit paksakan biar naik ke atas, biar nanti hasilnya seperti pada contoh yang sudah ada ya. Dengan satu kesimpulan menurut saya secara individu ya, kenapa alasan saya program akar selalu akarnya keliling, akar dukar biasa teman-teman sebut. Ini khusus untuk bonsai yang nanti kedepannya gayanya formal, informal, natural, atau bahkan bisa disebut kategorinya pohon normal ya. Karena apa? Di saat kita membuat akar dukar dan membengkak besar hanya untuk pembesaran pangkal batang di area bawah, jadi nanti bisa besar pangkal di bawah mengerucut ngepen ke atas. Apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada salah kata, kurang pas atau kurang tepat, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar tentunya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.